Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah tentang seorang gadis yang bernama Athena Strange, yang mana pengeksekusian terhadap dirinya sempat menghebohkan masyarakat Amerika Serikat pada tahun 2022. Athena diculik dan dieksekusi oleh seorang kurir paket. Kemudian jasadnya dibuang di dekat sungai. Lalu setelah pelaku berhasil ditangkap dan menjalani masa tahanan, pada tahun 2026 ini, juri pengadilan akhirnya memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati kepada pelaku karena tindakan yang dia lakukan dianggap sangatlah keji. The sentencing verdict came in less than 3 hours. Bagaimana awal mula semua ini bisa terjadi dan apa yang dilakukan penyidik hingga bisa membongkar kasus yang hampir tidak terungkap ini? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di sebuah kota kecil bernama Paradise yang terletak di Washoe County, Texas, Amerika Serikat, terdapat seorang gadis berusia 7 tahun yang bernama Athena Strange. Di sana dia tinggal bersama ayahnya yaitu Jacob Strange, lalu ibu sambung yang bernama Elizabeth atau yang biasa dipanggil Lizzie, dan juga adiknya yang masih berusia 3 tahun bernama Ray. Keluarga mereka hidup dengan damai di sebuah rumah yang dikelilingi dengan kebun pertanian. Bahkan mereka masih berhubungan baik dengan keluarga ibu kandung dari Athena yang bernama Madeline Presley Gandy. Meski sedang mengalami masalah kesehatan, Madeline masih kerap hadir di dalam kehidupan Athena. Athena sendiri dikenal sebagai anak yang ceria, kreatif, dan penuh rasa ingin tahu terhadap suatu hal baru. Athena memiliki hobi menggambar dan juga menulis. Salah satu hal yang paling sering dia ucapkan adalah dia sangat ingin menjadi princess seperti di film Frozen. Keluarga Athena menggambarkan dia sebagai anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Dia selalu mengerjakan tugas sekolah tanpa disuruh dan senang membantu ibunya di rumah. Perilaku baik yang selalu Athena tunjukkan membuat orang tuanya menjanjikan hadiah Natal untuk Athena. Lalu hadiah itu direkomendasi oleh Athena sendiri. Dia mengatakan kalau dia sedang ingin boneka Barbie. Akhirnya kedua orang tuanya pun memesan hadiah tersebut secara online melalui jasa pengiriman perusahaan FedEx. FedEx ini adalah sebuah perusahaan pengiriman barang yang sangat terkenal dan terpercaya, sehingga banyak warga Amerika yang sering menggunakan jasa perusahaan ini. Lalu singkat cerita, beberapa minggu berlalu pada tanggal 30 November 2022, sebuah paket dari jasa pengiriman FedEx tiba di rumah keluarga Athena yang diletakkan di dekat teras. Di dalam paket itu terdapat boneka Barbie yang sebelumnya telah dipesan. Namun tak lama setelah paket tersebut diantar, Athena secara tiba-tiba menghilang pada sore hari itu. Semua itu bermula saat ibu sambung Athena, yaitu Lizzie, memanggil kedua putrinya untuk segera makan malam di ruang makan. Adik Athena, Ray, segera menghampiri tak lama ibunya memanggil, sementara Athena tidak kunjung muncul dan juga tidak menjawab. Awalnya Lizzie tidak terlalu curiga karena Athena memang sering bermain di sekitaran rumah. Namun setelah dia memeriksa kamar dan tidak menemukan Athena, dia pun mencari Athena ke halaman rumah. Di luar rumah, Athena juga tidak ada di sana. Tempat-tempat bermain favoritnya terlihat kosong. Lalu Lizzie pun melihat ke arah teras. Di sana terdapat sebuah paket FedEx yang belum dibuka. Setelah mengambil paket, Lizzie kembali mencari putrinya. Dia berkeliling mengitari rumah dan juga bertanya kepada tetangga sekitar. Namun sayangnya, tetap tidak ada yang melihat Athena. Athena diketahui bukan tipe anak yang pergi begitu saja. Setiap ingin bermain, dia pasti selalu meminta izin kepada orang tuanya. Sehingga ketika situasi semakin mengkhawatirkan, Jacob dan Lizzie langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kehilangan anaknya. Sambil menunggu polisi datang, Lizzie mengabari keluarga dan juga tetangga untuk membantu mencari Athena. Dalam hitungan menit, orang-orang mulai datang untuk ikut mencari. Tak lama, polisi pun tiba dan bergabung dalam pencarian. Ketika malam mulai berlalu tanpa adanya tanda-tanda, rasa takut mulai menyebar ke seluruh masyarakat. Keesokan harinya, operasi pencarian besar-besaran digelar dengan melibatkan beberapa kantor kepolisian, yaitu kantor Sheriff Washoe County, Texas Rangers, polisi Fort Worth, Highway Patrol, dan juga petugas penjaga hutan.
Begitu berita ini menyebar, ratusan relawan ikut turun ke lapangan. Mereka membawa anjing pelacak, ANTV, motor, bahkan helikopter untuk menyisir area sekitar. Namun di hari itu, pencarian belum menemukan hasil. Lalu tibalah di malam tanggal 1 Desember 2022. Pencarian akhirnya berujung pada kabar tragis. Sekitar 9 mil dari rumah Athena dekat area Sungai Trinity di wilayah Boyd, pihak berwenang menemukan Athena telah menjadi jasad di sebuah perairan dangkal. Hasil pemeriksaan visual awal menunjukkan adanya memar di bagian kepala, leher, dan juga dada. Serta juga ada tanda-tanda benturan keras dan cairan merah yang sudah mengering di bawah kuku jarinya. Dalam sekejap, kasus hilangnya Athena seketika berubah menjadi kasus pengeksekusian. Di awal penyelidikan, polisi kesulitan menemukan petunjuk. Tidak ada tanda-tanda pembobolan di rumah korban, tidak ada saksi yang mencurigakan, dan keluarga Athena pun juga tidak memiliki musuh. Setelah memutar otak, para penyidik memutuskan untuk merekonstruksi dari awal momen-momen terakhir sebelum Athena menghilang. Di saat itulah perhatian mereka tertuju pada sebuah paket yang diletakkan di dekat teras, dan keluarga Athena mengaku kalau paket tersebut baru saja tiba di sore itu. Penyidik lalu berpikir, jika paket itu dikirim oleh seorang kurir, pasti kendaraan yang dia gunakan memiliki kamera yang mungkin sempat merekam aktivitas di luar rumah tersebut. Setelah mengetahui kalau paket di teras rumah dikirim oleh perusahaan FedEx, para penyidik langsung melacak jalur pengiriman yang terhubung dengan rumah Athena. Dari data pengiriman, mereka menemukan kalau paket tersebut diantar oleh seorang kurir kontra. Kurir itu adalah seorang pria berusia 31 tahun yang bernama Tanner Lynn Horner. Lalu karena kasus ini melibatkan penculikan dan pengeksekusian terhadap seorang gadis, para penyidik memutuskan untuk tidak langsung menghubungi Tanner secara terbuka. Sebagai gantinya, mereka meminta manajer tempat Tanner bekerja untuk menelpon Tanner. Sementara para penyidik diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Panggilan itu dibuat senormal mungkin agar terdengar seperti urusan pekerjaan biasa. Dalam percakapan, saat ditanya apakah dia mengingat pernah mengantar paket ke rumah keluarga Strand, Tanner justru mengaku kalau dia tidak mengenali alamat tersebut. Jawaban itu langsung menimbulkan kecurigaan karena di data perusahaan FedEx, paket tersebut belum pernah ditandai telah terkirim. Padahal paketnya sudah diterima oleh Lizzie di rumah mereka. Polisi seketika meyakini kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tanner di saat itu. Kemudian sebelum berlanjut ke investigasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa Tanner ini sebenarnya. Sekilas Tanner terlihat seperti pria biasa. Dia bekerja sebagai kurir untuk bisa menghidupi pacar serta anak mereka yang masih berusia 1 tahun. Namun sebenarnya menjadi kurir bukanlah kehidupan yang dia impikan. Tanner menganggap dirinya lebih cocok menjadi musisi karena dia pernah bermain dalam sebuah band. Namun sayangnya hal itu tidak menghasilkan uang. Di balik semua itu, kondisi keuangan Tanner sebenarnya sangat kesulitan. Dia bersama sang pacar tinggal di sebuah properti milik orang tua Tanner yang terletak di kota Lake Worth, Texas. Di sana mereka tidak menempati rumah utama, melainkan sebuah bangunan kecil yang terletak di belakang rumah. Namun di balik kehidupan sederhananya, penyelidik mulai menemukan berbagai hal mengkhawatirkan terkait kondisi mental dan masa lalu Tanner. Menurut keterangan dari ibu Tanner sendiri, saat dia mengandung Tanner dulu, dia pernah mengalami masa kecanduan narkoba, alkohol, dan tekanan hidup yang berat. Sehingga ketika Tanner tumbuh besar, dia terlihat berbeda dibandingkan anak-anak lain seusianya. Setelah dicek, Tanner didiagnosis mengalami gangguan spektrum autisme tingkat 1, yang mana hal itu sering membuat dia mengalami depresi serta kesulitan bersosialisasi. Meski begitu, hal ini tetap tidak membenarkan untuknya wajar melakukan aksi kejahatan. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami gangguan serupa, tetapi mayoritas dari mereka tidak pernah membahayakan siapapun. Lalu kembali ke penyelidikan. Saat memeriksa rute pengiriman Tanner, polisi menemukan adanya jeda waktu yang mencurigakan sekitar 30 menit setelah dia mengantarkan paket milik keluarga Athena. Dari kecurigaan tersebut, akhirnya para penyidik segera menangkap Tanner ketika dia masih bekerja mengantar paket dengan tujuan untuk diinterogasi.
Ketika digembor beberapa pertanyaan, cerita Tanner mulai berubah-ubah. Sebelumnya dia mengaku tidak mengetahui alamat rumah Athena, namun kali ini dia mengaku mengingatnya dan bahkan dia menambahkan sebuah cerita. Saat dia mengantar paket, dia sempat melihat sebuah mobil van misterius terparkir di dekat rumah tersebut. Lalu saat ditanya soal jeda 30 menit yang tak jelas dalam rute perjalanannya, Tanner mengaku kalau dia sempat menabrak pohon dan berhenti di pinggir jalan. Dia pun muntah di sana karena merasa begitu pusing. Setiap detail mencurigakan, seolah selalu memiliki alasan yang sangat kebetulan dari Tanner. Namun ada satu detail kecil yang tampaknya dilupakan oleh Tanner, yaitu setiap mobil kurir FedEx pasti memiliki kamera video yang terpasang lengkap dengan alat perekam suaranya. Kemudian saat penyidik memeriksa rekaman itu, dugaan mereka akhirnya terbukti. Video hitam putih tersebut merekam jelas kalau Athena berada di bagian belakang mobil. Saat dia mendekat ke arah kemudi, Tanner kemudian menyuruhnya kembali masuk dan menutup pintu. Beberapa detik kemudian melalui rekaman audio, terdengar kalau Tanner sempat berteriak mengatakan, "Jangan berteriak atau aku akan menyakitimu." Lalu dalam keadaan takut dan bingung, Athena bertanya dengan polosnya, "Apakah kamu penculik?" Setelah itu Tanner mengeluarkan tangan ke arah kamera hingga membuat visual video tersebut menjadi tertutup. Namun meski begitu, rekaman audio terus merekam dan apa yang terjadi selanjutnya digambarkan oleh penyidik sebagai tindakan yang sangat bejat dan menyedihkan. Berlanjut pada tanggal 2 Desember 2022, hanya 3 hari setelah Athena menghilang, Tanner resmi ditangkap atas tuduhan penculikan dan pengeksekusian. Setelah dia ditangkap, polisi sebenarnya sudah merasa memiliki bukti yang kuat untuk menghubungkan Tanner dengan pengeksekusian Athena. Rekaman dari dalam mobil memperlihatkan Athena berada di kendaraannya dan juga audio yang terekam juga memperjelas kalau Tanner lah yang bertanggung jawab atas luka-luka yang ditemukan pada otopsi Athena. Meski begitu, para penyidik tetap melanjutkan interogasi untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi di hari itu. Selama pemeriksaan, cerita Tanner terus berubah-ubah. Awalnya dia mengklaim kalau kematian Athena hanyalah kecelakaan. Dia mengatakan kalau dirinya tidak sengaja menabrak Athena saat memundurkan mobil van keluar dari halaman rumah Athena. Karena takut Athena akan mengadu kepada orang tuanya, Tanner akhirnya memutuskan untuk menculik Athena. Lalu dia mengaku setelah meninggalkan lokasi, dia menghentikan mobil di tepi jalan dan di sanalah dia mencekik dan mematahkan leher Athena. Setelah itu dia membuang tas dan pakaian Athena di sepanjang jalan raya sebelum meninggalkan jasad Athena di area Sungai Trinity. Namun semua ini barulah permulaan. Saat diinterogasi di dalam penjara, Tanner mengatakan kalau dia memiliki kepribadian lain dalam dirinya yang mendorong dia untuk melakukan aksi kekerasan tersebut. Dari pengakuannya, kepribadian itu dia namakan sebagai Zero. Zero saat itu meyakinkan dirinya jika Athena masih hidup, maka orang tua Athena akan melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian akibat menabrak Athena. Tetapi meski begitu, polisi tetap menganggapnya kalau Tanner sangatlah manipulatif. Dia beberapa kali berpura-pura berubah menjadi sosok Zero dengan cara memutar bola matanya ke arah belakang. Sementara itu di sisi lain, penggeledahan rumah dan kendaraan Tanner menghasilkan banyak bukti penting. Salah satu pakaian milik Athena yang tidak dibuang di jalan raya ditemukan terselip di lemari Tanner. Celana jeans yang dipakai Athena di hari itu masih menyisakan DNA-nya. Selain itu, polisi juga menemukan jejak darah di dalam mobil kurir milik Tanner yang kemudian dikonfirmasi kalau itu adalah darah Athena. Setelahnya, kemeja yang dipakai Tanner di hari itu juga dilakukan uji forensik dan hasilnya bukan hanya terdapat darah, tetapi juga ada cairan pria. Penyelidik kemudian memeriksa riwayat pencarian Tanner di internet. Mereka menemukan kalau setelah Athena menghilang, Tanner mencari berita tentang Athena dengan keyword Paradise Missing Girl. Lalu juga ada kalimat apakah mobil kurir FedEx selalu merekam video dan juga audio. Bukti digital lain juga menunjukkan kalau Tanner sempat kembali melewati rumah Athena sehari setelah dia mengeksekusi gadis tersebut. Data lokasi ponselnya pun cocok dengan timeline yang disusun oleh pihak kepolisian. Dari temuan cairan pria itu, muncul dugaan dalam penyelidikan kalau Athena tidak hanya dieksekusi saja, melainkan juga mengalami tindakan tak senonoh sebelum dia tewas meregang nyawa. Tetapi meski begitu, pihak berwenang belum dapat memastikan sumbernya secara mutlak. Lalu saat berada di penjara,
Tanner sempat berbicara dengan ibunya melalui telepon. Ketika ditanya apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Athena, Tanner langsung membantah hal tersebut. Perilaku manipulatif Tanner terus berlanjut selama di tahanan. Bahkan hanya beberapa hari setelah dia ditangkap, dia meminta polisi memberikannya waktu 1 bulan untuk bersama keluarga dan juga anaknya. Sebagai gantinya nanti, dia berjanji akan menceritakan seluruh detail kronologi kejadian. Permintaan itu lalu ditolak dan Tanner tetap berada di penjara sampai persidangannya berlangsung. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, pada bulan April 2026, Tanner akhirnya dinyatakan bersalah atas penculikan dan pengeksekusian Athena setelah dia memilih mengakui perbuatannya tersebut. Jaksa di saat itu langsung menuntut hukuman mati untuk Tanner. Beberapa minggu kemudian, jaksa terus berusaha meyakinkan juri kalau Tanner pantas menerima hukuman mati. Pihak jaksa menegaskan kalau Athena masuk ke dalam mobil dalam keadaan hidup dan tidak terluka, sehingga Tanner telah berbohong dengan mengatakan kalau semuanya bermula dari suatu kecelakaan. Untuk memperkuat tuntutan mereka, jaksa menghadirkan 2 perempuan yang pernah menjadi kekasih Tanner di masa lalu. Keduanya mengaku kalau mereka pernah diserang oleh Tanner dalam kejadian yang berbeda pada tahun 2013 dan 2014. Kesaksian itu membuat jaksa menggambarkan Tanner ini sebagai sosok yang sangat berbahaya yang sudah memiliki riwayat perilaku menyimpang jauh sebelum kasus Athena terjadi. Lalu juri juga diperlihatkan rekaman interogasi Tanner, termasuk saat dia berpura-pura menjadi sosok Zero. Kepribadian lain yang dia klaim ada di dalam dirinya. Dalam rekaman tersebut, Tanner terlihat dingin dan nyaris tanpa emosi ketika dia sedang membicarakan kasus Athena. Selanjutnya, jaksa memaparkan seluruh bukti forensik yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. DNA yang ditemukan di mobil, pakaian Athena, hingga hasil otopsi, semua itu mengarah kepada Tanner. Ditambah lagi dengan rekaman kamera kemudi mobil, audio penculikan, data lokasi ponsel, dan riwayat pencarian internet. Selama proses sidang, juri pengadilan juga diperdengarkan isi surat yang ditulis oleh Tanner di dalam penjara, yang mana itu tertuju pada keluarga Athena sebagai korban. Isi suratnya kurang lebih seperti ini. Aku sudah melakukan sesuatu hal yang sangat mengerikan kepada keluarga kalian, dan aku merasa menyesal sekarang. Aku bahkan tak bisa menghitung berapa banyak malam yang membuat aku selalu terjaga. Aku tak bisa tidur. Aku berdoa dan meminta maaf kepada kalian karena kalian tidak bisa melihat putri kecil kalian tumbuh dewasa. Sekarang aku pun sama, putraku juga akan tumbuh tanpa sosok ayah dan pelindung. Aku menyesal membiarkan kondisi mentalku yang sangat buruk ini. Aku menyesal telah mengambil malaikat kecil kalian, dan aku berdoa semoga kematianku nanti dapat meringankan penderitaan kalian. Dan satu-satunya yang bisa kuharapkan sekarang hanyalah pengampunan dari kalian. Setelah mendengar isi surat itu, banyak orang yang merasa kalau Tanner lebih banyak berfokus pada dirinya sendiri dibandingkan kepada korban. Tak berhenti sampai di situ, di akhir surat dia juga menambahkan cerita baru. Dia mengklaim kalau ada seorang pria lain yang memaksa dirinya untuk menculik Athena sambil mengancam keluarganya sendiri dengan senjata. Namun setelah diselidiki, polisi tidak menemukan bukti apapun untuk mendukung cerita tersebut. Mereka kemudian menganggapnya sebagai upaya Tanner untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Bahkan beberapa waktu setelah kembali ke penjara, Tanner dilaporkan sempat mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Namun aksi itu dapat digagalkan. Persidangan berlanjut dan puncaknya terjadi ketika rekaman dari dalam mobil Tanner diputar ulang di ruang sidang. Sebelum audio diperdengarkan, semua orang diperingatkan bahwa isi rekaman tersebut sangatlah mengganggu. Keluarga Athena sendiri memilih keluar ruangan karena mereka tidak sanggup mendengarkannya, tetapi para juri tetap harus mendengar seluruh isi rekaman. Dalam audio tersebut terdengar Athena berbicara polos tentang sekolah dan hal-hal sederhana seperti gadis usia 7 tahun pada umumnya. Namun suasana ruang sidang seketika berubah drastis saat rekaman itu berlanjut. Beberapa juri terlihat menangis dan sangat terguncang setelah mendengarnya. Bahkan Tanner sendiri tampak tidak nyaman selama rekaman itu diputar. Namun meski begitu, masih ada yang mencoba membela Tanner, yaitu pengacaranya. Mereka mencoba menggunakan kondisi mental Tanner sebagai alasan untuk meringankan hukuman terhadap Tanner. Mereka menyoroti gangguan autisme, trauma masa kecil, hingga masalah kesehatan mental yang telah dialami Tanner. Namun tetap saja, semua itu tidak cukup untuk menghapus besarnya bukti dan dampak kejahatan yang telah dia lakukan. Pada akhirnya, juri pun menerima tuntutan jaksa.
Tanner Lindhorner divonis hukuman mati. Hakim kemudian secara resmi menyatakan kalau Tanner akan dieksekusi dengan cara disuntik mati di penjara negara bagian Texas. Meski Tanner telah divonis, tragedi yang menimpa Athena tetap meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarganya. Setelah kematian putrinya, Jacob Strand dikabarkan mengalami keterpurukan yang begitu berat. Dia mulai bergantung pada alkohol untuk menghadapi rasa duka dan kehilangan besar dalam hidupnya. Orang-orang terdekat mengatakan bahwa kondisi fisiknya juga menurun drastis setelah putrinya meninggal dunia. Lalu hubungan rumah tangganya bersama Lizzie juga telah diambang kehancuran. Dan tak kalah menyedihkannya, adik dari Athena yang bernama Ray juga harus menjalani trauma terapi setelah kehilangan kakaknya tersebut. Di sisi lain, masyarakat Wise County juga ikut berduka. Warga memasang pita merah muda di kotak surat, rambu jalan, dan berbagai sudut kota untuk mengenang Athena. Kasus ini juga mendorong lahirnya sistem Athena Alert di wilayah Texas. Sistem tersebut dibuat agar aparat penegak hukum dapat mengeluarkan peringatan lebih cepat ketika ada seseorang yang hilang, tanpa harus menunggu kepastian bahwa penculikan telah benar-benar terjadi. Salah satu bagian paling menyayat hati dari kasus ini datang dari sekolah Athena. Beberapa waktu sebelum dia menghilang, sekolahnya sempat mengadakan acara yang bernama Red Ribbon Week. Saat itu, Athena ditugaskan untuk menulis beberapa kalimat yang perlu diingat untuk keselamatan bagi anak-anak usianya. Namun, dalam tulisan itu, gurunya menyadari kalau Athena kehilangan fokus. Di dalam tulisan tersebut, dia menulis hal lain yang sangat menyentuh. Pesan itu berbunyi kurang lebih seperti ini. Aku mencintai kalian, ayah dan ibu. Besok kita akan mendapati hari yang lebih baik. Pesan sederhana itu kemudian menjadi kenangan terakhir yang sangat membekas bagi keluarganya. Athena dikenang sebagai anak yang baik, polos, dan penuh harapan. Kematiannya bukan hanya menghilangkan satu nyawa, tetapi juga meninggalkan luka yang akan terus dirasakan oleh semua orang yang mencintainya. Mari kita doakan semoga Athena mendapatkan kedamaian yang mungkin belum sempat dia rasakan ketika dia hidup di dunia ini. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.